Oke, kita semua tahu, di balik setiap mobil listrik pasti ada baterai. Tapi sadar nggak sih, di balik baterai itu ada perlombaan global yang super ketat. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana impian listrik Indonesia ini bukan lagi sekedar angan-angan, tapi udah jadi sebuah strategi raksasa yang siap mengubah peta kekuatan teknologi dunia. Serius, ini gede banget. Langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Emang bisa satu pabrik aja di Asia Tenggara pula ngubah masa depan mobil listrik seluruh dunia? Kedengarannya kayak lebay ya, tapi percaya deh, jawaban yang bakal kita temuin hari ini tuh bener-bener bakal bikin kaget. Ini nih inti dari semua obrolan kita. Dan ini dia jawabannya. Poin utamanya adalah Indonesia sekarang lagi serius banget, secara agresif menantang langsung dominasi Tiongkok di industri baterai. Ini bukan sekedar soal bangun pabrik loh, ini soal menggeser pusat kekuatan global. Beneran, segila itu? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah negara bisa melakukan hal segede ini? Nah, jawabannya ada di bagian pertama kita. Kita sebut aja Pusat Baterai Global. Dan ini semua bukan kebetulan ya, ini tuh hasil dari sebuah master plan nasional yang super ambisius, dan sekarang kita bakal bedah blueprint-nya. Kunci buat ngerti ini semua itu cuma satu kata, hilirisasi. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini strategi Indonesia buat berhenti jualan bahan mentah doang. Jadi, daripada nikel dijual mentah-mentah, mending diolah dulu di dalam negeri, jadi sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi, baru deh diekspor. Intinya yaitu menciptakan nilai tambah yang masif. Oke, cukupnya ngomongin teori dan strategi gedenya. Sekarang kita lihat langsung gimana rencana ini jadi kenyataan. Yuk kita masuk ke dalam pabrik Kendal yang bisa dibilang ini jantungnya revolusi baterai Indonesia. Nah, ini dia, fasilitas katoda LFP di Kendal. Disinilah jantungnya baterai mobil listrik modern itu dibikin. Dan coba perhatiin deh kemitraannya. Ini bukan proyek sendirian. Ini tuh kolaborasi strategis antara raksasa teknologi dari Cina, si Chengzhou Liwan, sama dompet tebelnya negara, yaitu Indonesia Investment Authority atau INA. Sekarang kita ngomongin skala, biar kebayang gedenya. Fase pertama aja, itu udah bisa produksi 30.000 ton katoda per tahun. 30.000 ton, coba bayangin. Itu cukup buat bikin baterai ratusan ribu mobil listrik. Dan ini bukan cuma rencana ya, ini udah kejadian. Pabriknya udah jalan, barangnya udah dikirim ke seluruh dunia. Eits, tapi tunggu dulu, itu baru pemanasan loh. Fase kedua, yang bentar lagi kelar, bakal nambah 90.000 ton lagi. Coba kita total. 30.000 plus 90.000 jadi 120.000 ton per tahun. Gila kan? Ini bukan pabrik biasa, ini udah level gigafactory yang dibangunnya cepat banget. Ini nunjukin kalau mereka seriusnya bukan main. Dan kayaknya itu masih belum cukup buat mereka. Gini deh, fase 2 aja belum kelar, mereka udah siapin lahan buat fase 3. Udah dibeli, udah diamankan. Ini sinyal yang jelas banget rencana mereka ini buat jangka panjang dan gerakannya super agresif. Nah, dengan produksi segede itu, pasti langsung kepikiran kan, siapa yang beli? Buat apa sebanyak itu? Oke, di bagian selanjutnya kita bakal jawab pertanyaan itu. Kita akan lihat gimana caranya pabrik di Jawa Tengah ini mulai ngasih nyawa ke mobil listrik di seluruh dunia. Dan ini dia nih, angka yang paling bikin melongo. 100%. 100%. Seluruh produksi pabrik ini nggak ada satupun buat pasar lokal. Semuanya diekspor. Ini pernyataan yang buat banget. Artinya Indonesia tuh bukan lagi cuma bangun industri buat kebutuhan sendiri. Mereka lagi bangun pusat manufaktur global yang dari awal emang didesain buat melayani seluruh dunia. Terus siapa aja kliennya? Wah, ini bukan kaleng-kaleng. Kita ngomongin nama-nama paling gede di industri otomotif dan baterai dunia. Ada Ford, ada Tesla, ada LG Energy Solution, sampai Stellantis. Itu loh yang punya merek Jeep sama Peugeot. Nah, mereka semua itu pembelinya. Kalau masih ada yang ragu, coba dengerin langsung deh dari CEO-nya Ayanpa, Pak Rida Wirakusuma. Beliau sendiri yang bilang, semua pembeli besar sudah mengunci volume mereka. Jadi ini bukan lagi soal, oh saya tertarik. Bukan, ini udah kontrak, udah deal, permintaannya udah pasti. Ibaratnya, barangnya udah laku keras bahkan sebelum pabriknya selesai dibangun. Oke, ini semua nimbulin pertanyaan yang logis banget. Kenapa di sini? Kenapa harus Kendal di Jawa Tengah yang dipilih buat investasi raksasa kayak gini? Pasti ada alasannya kan?
Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih keunggulannya. Ternyata milih lokasi ini tuh bukan asal tunjuk. Ini udah diperhitungkan banget, semacam formula kemenangan yang pas. Coba lihat, biaya listriknya kompetitif, bahan bakunya deket, logistiknya gampang, dan yang paling penting, dapat karpet merah dari pemerintah. Nah, kombinasi kayak gini nih yang bikin susah ditolak. Nah, ini ada satu poin lagi yang penting banget buat jangka panjangnya. Proyek ini tuh bukan cuma soal investor asing dateng, bangun pabrik, terus jalanin sendiri. Nggak gitu. Ada rencana transfer teknologi penuh. Jadi, para ahli dari luar negeri itu bakal ngelatih orang-orang Indonesia sampai mereka benar-benar bisa menjalankan pabriknya sendiri secara mandiri. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Soalnya, pabrik katoda ini walaupun gedenya minta ampun, sebenarnya cuma satu keping puzzle dari sebuah visi yang jauh, jauh lebih besar. Nah, disinilah letak pergeseran strategisnya. Hari ini, fokusnya emang jadi jagoan di satu komponen penting, katoda. Tapi lihat deh visi ke depannya. Mereka mau bangun seluruh ekosistem baterai. Lengkap, dari anoda, separator, semuanya. Jadi tujuannya bukan lagi cuma bikin onderdil, tapi menciptakan seluruh rantai pasok baterai di tanah air. Dan inilah tujuan akhirnya. Cita-cita tertingginya menjadikan Indonesia sebagai hub produksi baterai baru di Asia yang independen. Jadi semacam kekuatan alternatif di rantai pasok global yang bisa bersaing langsung sama pemain-pemain raksasa yang udah ada sekarang. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang nendang banget dari CEO INA. Kata beliau, ini bukan cuma investasi, tapi lompatan besar menuju kemandirian energi nasional. Wow, pernyataan ini nggak cuma merangkum semua yang kita bahas, tapi juga ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Seberapa besar sih dampak dari lompatan ini nantinya di panggung dunia?